Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadiyatan minna illa arwahi masyayikhina wali ulama'ina wali murabbi ruhina wali masyayikhina wali man ajazana wali mursyidina wali muassis nahdlatil ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Sulamut Taufik al-alama asy-syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi wa usulihim wa furuhim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat wa farahumullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaah, wassalama, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, monggo yang belum niat diniati dua hal. Yang pertama niat thalabul ilmi lillahi ta'ala. Yang kedua niat iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tasik halaman 24 bagian kedua tentang syarat khutbah Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartuhu malan utawi syarate khutbah loro iku at-taharatu anil hadatsaini wa anin najasati fil badani wal makani wal mahmuli lahu. Yang pertama, yang nomor dua adalah wasatrul aurati lan nutup aurat. Nomor tiga wal qiyamu lan ngadeg wal julusu lan lungguh bainahuma antarane khutbah loro wal wila ulan nuli bainahuma antarane khutbah loro wa baina sholati lan antarane sholah Jumat wa antakuna dan nomor terakhir wa antakuna
wa antakuna lan yen to ana apa khutbah loro bil arabiyati kelawan nganggo bahasa Arab. Para hadirin ingkang minulya, ini membahas tentang syarat khutbah Jum'ah yang insyaallah akan saya detailkan lebih luas lagi, sebab ini penting karena saat ini jarang orang mengetahui tentang syarat-syarat khutbah Jum'ah. Bahkan nyuwun sewu, kadang-kadang khotib piyambak itu tidak tahu tentang syarat dan rukun khutbah. Ini harus paham dan ilmu-ilmu di dalamnya. Sebab nanti kalau ada masalah tentang khutib atau khutbah Jum'ah dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka kita sudah ngaji tentang hal ini. Tidak kemudian kita tanya kepada orang jarine jariku dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, nggih, wasatrul aurati lan nutup aurat. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani, ulama India, itu dikatakan wasatru, ya, wasatrun lil aurah, nutup aurat. Nah, khutbah itu apa ya? Khutbah itu apa? Ya. Khutbah itu secara bahasa, bengenane sak mantune ngaji kalau takoki tiyang, "Ji, khutbah niku napa sih maksude?" Kalau janji Senin iki kula sampaiaken. Khutbah niku adalah secara bahasa bil lughawi itu artinya pidato. Artinya sesuatu yang keluar dari lisan seseorang untuk disampaikan kepada orang lain, itu namanya khutbah. Itu bentuk masdar dari fi'il madhi khotoba yakhtubu khutbatan wa khotobatan. Jadi itu artinya apa? Pidato atau menyampaikan sesuatu secara lisan, itu khutbah. Sedangkan khotib itu adalah isim fa'il dari khotobah, yaitu orang yang menyampaikan khutbah. Ini khotib. Nah, para hadirin rahimakumullah, seorang khotib Jum'ah, khotib hari raya, khotib Idul Fitri, khotib istisqa, itu harus menutup aurat, ya, harus menutup aurat. Sebab menutup aurat bagi khotib itu adalah syarat dari khutbah Jum'ah. Ya. Nah, napa aurat niku? Aurat itu adalah sesuatu bagian tubuh yang harus ditutupi. Jikalau tidak tertutupi, maka akan muncul aib atau kekurangan atau malu, ya kan? Ini adalah aurat. Jadi saya ulangi, khotib itu harus apa? Harus menutup aurat, ya? Harus menutup aurat. Sekarang gini, misalnya ada kasus khotib Jum'ah itu terbuka atau terlihat auratnya. Napa? Udan angin dan udan banyu. Oke. Bagaimana seorang khotib Jumat itu terlihat atau terbuka auratnya? Ya. Bagaimana sikap kita? Nah, ini harus kita pahami. Ya, terbuka aurat atau terlihat aurat bagi khotib ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, aurat itu sengaja terlihat. Ya. Yang kedua adalah aurat terbuka sebab faktor lain. Faktor kena angin sehingga jubah atau sarungnya tersingkap. Itu juga terlihat aurat. Lah bagaimana jika ada khotib seperti itu? Walaupun ini sering enggak terjadi, tapi ini ilmu, ya. Ini ilmu. Lah, para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Misbahud Duja Syarah Safinatun Najah, ini kitab bahasa Melayu Pegon,
karangannya ulama atau ustadz Sarawak Malaysia. Usia 40 tahun sudah membuat kitab ini yang tebalnya ada 400 halaman, ada 704 halaman, tergantung penerbit tahun berapa. Nah, beliau bernama Al-Fadhil Al-Ustadz Muhajir bin Haji Jol dari Sarawak, membuat kitab namanya Misbahud Duja Syarah Safinatun Najah. Beliau dari Malaysia, termasuk ulama Syafi'i, ulama Syafi'i, kelahiran 76, sudah membuat kitab Syarah Safinatun Najah. Saya telusuri, saya penasaran, syekh atau ulama Ustadz Muhajir ini siapa? Saya telusuri, ternyata beliau salah satu santri dari Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki yang berasal dari Banjar. Nah, Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari ini tahun 74 hijrah ke Mekah, sehingga dikatakan Al-Banjari Al-Maki, menetap di Mekah. Dan ternyata Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki itu adalah murid dari Syekh Sayyid Zain Usman Al-Maki. Beliau buat pondok di Banyuwangi, kemudian menetap di Mekah, menjadi alamah Syekhul Islam yang wafat tahun 93 yang lalu. Beliau mengarang kitab 50 kitab, termasuk ulama mazhab Syafi'i. Syekh Muhajir yang mengarang kitab Misbahud Duja itu juga santrinya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, ulama yang asal dari Banjar, kemudian di Mekah, kemudian menetap di Malaysia, asalnya Kalimantan Timur. Nah, di dalam kitab ini Ustadz Muhajir ini mengatakan bahwa jika pakaian khotib terlihat terbuka dalam tempo yang lama, maka batal. Makanya sikap bagi jamaah ketika ada khotib yang terlihat auratnya, khotib tidak tahu, maka ada satu orang jamaah yang mengandani atau menyampaikan bahwa aurat Anda terbuka. Kalau lama sekali tempo menutup auratnya, maka batal. Yang kedua, jikalau ada khotib yang auratnya terbuka karena faktor alam, terbuka karena angin dan sebagainya, maka khotib itu harus segera menutup auratnya, harus dengan tempo yang singkatnya. Ini harus tutup. Nah, kalau temponya lama dan itu dibiarkan terbuka, maka khutbahnya tidak sah dan khutbahnya harus diawali mulai depan. Harus diawali lagi karena tidak sah. Lah, mengapa begini? Sebab kadangkala kita sudah pakai pakaian, tetapi kita tidak tahu sarung kita, jubah kita, pakaian kita itu ada yang robek atau bolong. Ini harus disampaikan. Kalau misalnya ada jamaah yang mengingatkan khotib bahwa auratnya terbuka atau auratnya tersingkap oleh angin dan kelihatan auratnya, maka boleh khotib itu mengulangi dari awal walaupun tidak batal. Ada dua kemungkinan, ada dua kemungkinan. Kalau terbukanya sebentar, langsung ditutup, maka menurut kitab Misbahud Duja itu tidak batal. Tetapi kalau aurat khotib terlihat sangat lama dan kemudian tersingkap sangat lama, dibiarkan, maka khotbahnya tidak sah. Jika terbuka dan segera menutup, ada dua. Satu, bisa langsung meneruskan khutbahnya karena menurut kitab ini tidak batal. Yang kedua, jika khotib ragu-ragu terhadap khutbahnya dan ragu-ragu tentang sah tidaknya khutbahnya, maka bisa diulangi dari awal. Dan ini sampaikan oleh jamaah boleh.
Para jamaah, khutbah saya tidak sah sebab terlihat aurat, maka butuh keikhlasan jamaah. Saya memulai khutbah dari awal. Boleh. Ya. Jangan ragu-ragu. Nah, para hadirin rahimakumullah, saya penasaran juga. Ini kitab baru kan? Kitab baru yang dikarang oleh Ustadz muda dari Malaysia. Apakah kitab lama juga mengatakan yang sama? Nah, kita mencari, ya. Ternyata juga ada keterangan dari kitab I'anatul Talibin, ya, dari kitab I'anatul Talibin, karangannya Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abu Bakar bin Ali Zainal Abidin Ad-Dimyati Asy-Syata Asy-Syafi'i Al-Maki, yang wafat tahun 1843 Masehi di Mekah setelah haji. Nah, di dalam kitabnya sama terangannya. Oh, berarti pendapat dari kitab Misbahud Duja itu rujukannya adalah kitab-kitab besar dari ulama mazhab Syafi'i. Nah, sebelum saya sampaikan pendapat tentang hal itu, perlu diketahui para hadirin bahwa pengarang kitab I'anatul Talibin itu adalah ulama Syafi'i, termasuk salah satu gurunya Syekh Mahfud At-Tirmasi dari Termas. Syekh Mahfud At-Tirmasi ini guru besar ulama Nusantara, para guru dari Mbah Soleh Darat Semarang, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Abdul Hamid Kudus, kemudian Mbah Hasan Genggong Probolinggo, kemudian juga gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga gurunya Kiai Haji Amrullah, bapaknya Buya Hamka dan sebagainya. Nah, ini perlu diketahui, ya. Lah, Syekh Mahfud At-Tirmas, muridnya Sayyid Al-Bakri tadi, itu banyak gelarnya sebab saking alimnya ini. Ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bergelar Al-Imam, Al-Alamah, Al-Alim, Al-Faqih, Al-Usuli, Al-Muhaddis, Al-Mufassir, Asy-Syekh, Syekhul Islam. Banyak gelarnya, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, salah satu murid dari Sayyid Abdul Bakar Al-Bakri ini ada namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Saya membaca kitab biografi Sayyid Abu Bakar Al-Bakri ini, ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu santrinya yang tercatat bernama Muhammad Darwis. Okay. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, adalah santrinya Sayyid Abu Bakar Ad-Dimyati Asy-Syafi'i, pengarang kitab I'anatul Talibin, ulama Syafi'i. Dan dalam biografi beliau dikatakan ternyata Muhammad Darwis diminta oleh gurunya ini, ya, gurunya mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i, bahwa disuruh mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Sejarah ini harus paham. Okay. Saya ulangi, Kiai Haji Ahmad Dahlan nyantri ke Sayyid Abu Bakar Asy-Syata. Yeah. Kemudian oleh Sayyid Abu Bakar Asy-Syata, Muhammad Darwis disuruh mengganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Okay. Ahmad Dahlan. Kemudian diganti, sehingga dari Muhammad Darwis kembali ke Nusantara menjadi Ahmad Dahlan. Dan di dalam biografi Sayyid Abu Bakar Asy-Syata Asy-Syafi'i itu jelas terbaca bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengkaji kitab-kitab ulama Syafi'i dalam bidang akidah, itu mengkaji, mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, beliau mempelajari kitab-kitab besar dari mazhab Syafi'i. Yang ketiga, Kiai Ahmad Dahlan di Mekah itu belajar tasawuf, kitab-kitab Imam Al-Ghazali.
Ya. Sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Kok beda sekarang? Ya nggak tahu. Sampai tanyakan sendiri. Saya nggak mau polemik tentang hal itu. Nah, para hadirin rahimakumullah. Kemudian Sayyid Abu Bakar Asy-Syato, pengarang kitab I'anatul Thalibin, ya, itu muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Haramain, mufti kota Mekah Madinah, mufti ulama Syafi'i. Dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu ternyata guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani, guru dari Mbah Khalil Bangkalan, guru dari Mbah Soleh Darat Semarang, guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, guru dari Kiai Abdul Hamid Kudus, dan sebagainya. Sayyid Zaini Dahlan ini adalah keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi sebelum kedatangan Wahabi di Mekah Madinah, sejarah ini jelas mengatakan bahwa Haramain dipegang muftinya oleh Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ulama yang bermadzhab Syafi'i. Paham ya? Ini harus paham generasi muda biar tidak terombang-ambingkan oleh informasi yang tidak jelas. Nah, dalam kitab I'anatul Thalibin, Sayyid Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Maki itu mengatakan bahwa khotib yang tersingkap auratnya atau terlihat auratnya itu kalau di luar rukun-rukun khutbah tidak masalah. Ini pendapat dari Sayyid Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Maki. Ya, tidak masalah. Nah, saya bingung juga dia pendapat ini. Kemudian coba membuka kitab lain. Ya, barangkali saya terlalu bodoh untuk memahami kitab para ulama besar. Saya buka kitab Kifayatul Akhyar, ya, kitab mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Imam Taqiyuddin Al-Husaini Al-Hisni Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1426 Masehi, dalam kitab Kifayatul Akhyar. Beliau mengatakan wa amma inkisafal aurah amdan, dan adapun terbuka aurat dengan sengaja maka batal. Jadi khotib yang terbuka auratnya dengan sengaja, bi'amdan, dengan sengaja, maka hukumnya batal. Ya. Tetapi jika terbukanya tidak sengaja sebab faktor lain, kena kipas angin, kena angin atau apa, ya, maka tidak batal dengan syarat segera menutup auratnya. Nah ini, oh berarti sama dengan pendapat-pendapat tadi, ya. Ini sama dengan ketika sholat kita, jika kita terbuka aurat dengan tidak sengaja, maka segera ditutup. Ya. Tetapi hati-hati, menutup aurat dalam sholat itu jangan sampai lebih dari maksimal 3 kali gerakan. Menurut mazhab Syafi'i, jika 3 kali gerakan berturut-turut, maka sholatnya tidak sah. Para hadirin rahimakumullah, itu tentang apa? Tentang khotib yang terbuka aurat. Paham ya? Nah, engkang nomor 2 wal qiyamu, yang nomor 3 wal qiyamu lan ngadeg. Jadi syarat khotib adalah berdiri ketika khutbah. Berdiri ketika khutbah. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan syarat harus berdiri dengan tambahan keterangan jika mampu. Jika mampu. Makanya panjenengan kalau lihat di Arab sana, ya, ada ulama-ulama sesepuh yang kalau khutbah duduk, ya. Duh, kok gak ada yang protes? Khutbah kok duduk? Nah, saya terangkan hukumnya, ya. Nah, jika khotib itu mampu berdiri,
maka wajib berdiri. Ketika khotib mampu berdiri kemudian duduk, maka batal khutbahnya. Kecuali khotib tidak mampu berdiri kemudian duduk, maka tidak apa-apa. Karena apa? Tidak mampu berdiri. Dengan catatan tidak mampu berdiri tidak dibuat-buat, memang dia nggak mampu berdiri. Kasus begini, andai kata di Al-Kausar ada khotib khutbah pertama berdiri, kemudian khutbah kedua duduk, kemudian khutbah kedua dimulai dia duduk, ya. Ini hati-hati. Bolehkah? Lah kalau itu sengaja dilakukan, khotib tidak berdiri tapi mampu berdiri, batal. Tetapi kalau khotibnya ketika khutbah kedua duduk dan dia kena pengapuran atau boleh, tidak apa-apa. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam kitab yang sama, kitab Misbahud Duja, Syarah Safinatun Najah, ada keterangan jika khotib tidak mampu berdiri dengan betul-betul tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Jika khotib betul-betul duduk tidak bisa, maka boleh khutbah dengan tidur miring. Boleh. Ya. Tetapi beliau mengatakan lebih baik diganti oleh orang lain. Nggih, diganti oleh orang lain lebih baik. Ya. Ya, sekarang begini. Andai kata ada khotib yang tidak mampu berdiri kemudian duduk, khutbahnya duduk, dan jamaah tidak ada yang bertanya sebelum khutbah apakah Anda sakit atau apakah Anda mampu berdiri atau tidak, dan kemudian khutbahnya duduk dan betul-betul enggak bisa berdiri khotibnya, maka sah khutbahnya walaupun jamaah ada yang bisa khutbah. Paham ya? Walaupun di situ ada siapa yang bisa khutbah, tapi memang sah, boleh. Dengan catatan tadi betul-betul khutbah Jumatnya itu tidak bisa berdiri. Ini ya. Tapi di dalam kitab Nihayatul Zain ya, fi Irsyadil Mubtadi'in, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan lebih baik diganti dengan orang yang masih bisa berdiri. Kalau diganti lebih utama, ya, lebih utama diganti. Ini. Nah, ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengutip dari pendapat ulama Syafi'i yang bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama India, dalam kitab Fathul Mu'in yang wafat tahun 1579 Masehi. Oh, klop berarti. Jadi ulama Syafi'i mengutip ulama Syafi'i yang lain, yang lebih tua. Ya, ini berarti pendapatnya bisa dipegang. Nah, ini juga sama dengan pendapat dari Mufti Yaman, ya, dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis yang bernama Sayyid Al-Habib As-Syarif Al-Alamah Al-Faqih, ya, Ahmad bin Muhammad Asyirkanti, ya, Asyirkanti, Asyatiri. Beliau mengatakan boleh khotib ketika tidak bisa berdiri jalisan, boleh duduk, boleh duduk. Tetapi beliau sama dengan ulama-ulama Syafi'i lain. Dalam kitab beliau mengatakan fal aula lahul istikhlaf, yang lebih utama baginya adalah diganti. Paham ya? Intinya kalau ada khotib yang duduk karena sakit, sah. Tetapi para ulama sepakat lebih utama diganti. Istikhlaf, ada pergantian. Jadi tidak hanya sholat, imam sholat,
istikhlaf. Di dalam khutbah juga ada hukum istikhlaf. Nah, yang kedua para hadirin, jikalau khotib tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri dalam khutbah, apakah khotib tersebut boleh duduk khutbah di atas kursi roda? Sekarang ini banyak kan, saya pernah melihat pengajiannya ulama-ulama besar di Arab sana, negara Arab, ada syekh yang sangat sepuh sekali, itu khotib khutbah Jum'ah di atas kursi roda. Apakah sah? Sah. Ya, sah. Ya, boleh di atas, duduk di atas mimbar, duduk di atas kursi biasa, duduk di atas kursi roda, boleh, sah. Ya. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan ya, boleh dan sah, tetapi dianjurkan diganti dengan yang lain. Kalau sampai ada khotib yang sakit kemudian tidak mau diganti, ya, dia duduk, boleh. Tapi sampaikan kepada beliaunya bahwa yang paling dianjurkan ulama Syafi'i dan sepakat bahwasanya ketika ada khotib duduk karena sakit sah, tetapi lebih utama khotib itu diganti. Wis, kau sama mamang Pak Surawi. Ini adalah penjelasan dari ulama Syafi'i. Ya, boleh duduk, boleh. Syafi'i boleh, boleh. Ya. Tetapi kalau misalnya ada khotib duduk, bagaimana panjenengan bisa misahkan, membedakan mana duduk khutbahnya, mana duduk istirahat antara dua khutbah, dan mana khutbah yang kedua? Bingung sampean. Maka kata Imam Nawawi, membedakannya ketika khotib khutbah duduk di antara dua khutbah, maka dengan diam sejenak, tidak ngomong apa-apa, dengan ukuran tumanina. Ya, tapi kembali lagi diganti. Lebih utama diganti daripada sampai nanti ada khotib yang duduk walaupun sah khutbahnya karena sakit. Ya jamaah kan nggak semua paham, nggak semua paham, akan terjadi masalah. Nah, ini tentang rukun qiyam, ya, rukun berdiri. Kemudian yang keempat apa? Wal julusu, lan duduk bainahuma, antara dua khutbah. Jadi khotib itu wajib untuk duduk di antara dua khutbah, itu menurut mazhab Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i sendiri dan juga ulama Syafi'i itu ittifaq, sepakat bahwa duduk di antara dua khutbah adalah merupakan syarat sah sholat Jum'ah, syarat sah khutbah Jum'ah. Ya, ini kalau khutbahnya gimana kalau lupa, berdiri terus gak duduk? Nah, dari mazhab Syafi'i mengatakan khutib yang berdiri tanpa duduk dengan sengaja atau lupa, maka khutbahnya batal. Ya, saya ulangi, jika ada khutib yang lupa atau sengaja tidak duduk di antara dua khutbah, maka khutbahnya batal. Ini adalah dari pemahaman dari mazhab Syafi'i. Harus diulangi mulai awal. Bagaimana kalau khutibnya udunan? Tidak mampu duduk, ya, pokoknya udunan. Lek logo beldos udun. Bagaimana? Ya, sampaikan kepada para jamaah. Pak Surawi mengatakan, para hadirin, nanti khotibnya duduknya untuk isyarah saja, isyarah, begini saja ya, dengan semanina berdiri lagi, isyarah bahwa udunan. Boleh, agar tidak geger jamaahnya, gitu. Ya ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini pendapat dari ulama sepuh mazhab Syafi'i yang bernama Imam Asy-Syairazi Asy-Syafi'i, ulama yang wafat tahun 1083 Masehi. Beliau mengatakan begitu, jika ada khotib
yang sengaja atau lupa tidak duduk di antara dua sujud, maka khutbahnya tidak sah. Ya, beliau mengambil riwayat dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an yang wafat tahun 685 Masehi di Madinah, bahwa ketika Nabi khutbah pertama beliau berdiri, kemudian duduk, khutbah kedua berdiri lagi. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anha. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi saya ulangi, al-julusu bainahuma, duduk antara dua sujud itu adalah syarat khutbah. Jika ada khatib yang tidak duduk di antara dua khutbah, maka khutbahnya tidak sah. Ini juga pendapat dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau mengatakan, wa ammal julusa bainahuma fawajibun bittifaqin, ya, bahwasanya adapun duduk di antara dua khutbah fawajibun, maka hukumnya wajib, biittifaqi, dengan ketetapan kesepakatan ulama mazhab Syafi'i. Ya. Loh, bagaimana kalau ada masjid yang lain kok khotibnya enggak duduk, hanya diam berdiri, kemudian melanjutkan khutbah keduanya? Saya terangkan para hadirin, mazhab yang mengatakan duduk di antara dua khutbah itu menjadi syarat khutbah adalah cuma mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, mayoritas dari mazhab Maliki, dan juga sahih dari mazhab Hambali, mengatakan bahwa duduk di antara dua khutbah hukumnya sunnah. Paham ya? Ini harus paham. Oh, kalau ada masjid yang khutibnya enggak duduk, berdiri saja, ya, hanya untuk memisahkan antara khutbah pertama dan khutbah kedua, maka ada tiga kemungkinan. Masjid itu bermazhab Hanafi, atau bermazhab Maliki, atau bermazhab Hambali. Sudah. Ini harus paham. Tidak usah kemudian ketika kita Jumatan di masjid lain, melihat khotib tidak duduk, hanya diam berdiri, oh pernah ngaji. Barangkali khotib dan masjidnya menganut faham atau mazhab Maliki, atau menganut mazhab Hanafi, atau menganut mazhab Hambali. Sedangkan Masjid Al-Kautsar itu mensyaratkan khotib duduk di antara dua sujud, maka masjid ini sudah jelas bahwa ikut dari mazhab Syafi'i. Paham ya? Paham betul ya? Ini harus paham. Biar nggak tukaran sampean. Ngajinya tahunya begitu, di luar begini begitu, tukaran, jangan. Ya, jangan, biar paham. Nah, para hadirin rahimakumullah, berapa menit? Kurang berapa menit? Berapa menit? Ya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi ini ada keterangan dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah, ya. Memang yang mensyaratkan duduk di antara dua khutbah menjadi suatu kewajiban itu adalah dari mazhab Syafi'i, ya. Sedangkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki mayoritas, ya, kemudian mazhab Hambali, dalam kitab Al-Mawsu'ah dijelaskan bahwa ketiga mazhab selain mazhab Syafi'i itu menghukumi sunnah. Loh, sama tadi kan? Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah, kitab ensiklopedi terbesar, ada 54 jilid kitabnya ini. Kalau sampean mau beli satu box, ya satu box, ya kurang lebih ya nggak mahal kok, ya 25 juta mungkin satu paket. Kita wobel 54 jilid yang termaktub
pendapat-pendapat hukum-hukum fikih 4 mazhab. Itu kitab Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Quwatiyah. Oke. Jadi itu. Nah, ternyata keterangan ini itu juga pernah disampaikan oleh sahabat Nabi, ya, oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Ishaq. Kalau ada yang nggak pernah belajar biografi sahabat, Abu Ishaq ini siapa? Apakah Abu Ishaq tabi'in? Apakah Abu Ishaq Ibrahim As-Sirazi, ulama tabi'in? Apakah Abu Ishaq dari Al-Azhar itu Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri? Bukan. Abu Ishaq ini ternyata lakop atau panggilan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ya. Dan sebagian wilayah Cina, Xinjiang, Nanjing, Xinjiang apa ya? Saya lupa itu. Itu yang menaklukkan adalah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sehingga 1/8 dari wilayah Cina yang dekat dengan Jazirah Arab itu menganut Islam. Ya, menganut Islam. Dan kemudian anak turun Sa'ad Abi Waqqas itu hidup di Cina, dan salah satu keturunannya adalah Laksamana Cheng-ho. Laksamana Cheng-ho. Ya, ini juga keturunan dari Raja Alam Sirajuddin Umar, ya, keturunan juga dari Persia Al-Husaini. Jadi Laksamana Cheng-ho adalah seorang dzurriyyah Rasul dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu an. Ini sering saya sampaikan ini biar nggak salah paham, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ketika khatib duduk di antara 2 sujud, apa yang dibaca khatib? Ya, khatib menang, ya. Apa yang dibaca? Nah, ini harus paham para hadirin. Di dalam mazhab Syafi'i ada keterangan dari Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar Syafi'i yang wafat tahun 1566 Masehi, dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra fi Madzhab Syafi'i. Beliau mengatakan memang betul ketika khatib duduk di antara 2 sujud disunahkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini hadis Nabi, riwayat Ibnu Hibban rahimahullah. Tetapi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, itu mengatakan dari sekian ayat Quran yang sunnah dibaca khatib di antara duduk di antara 2 khutbah, maka yang dipilih oleh Al-Haytami adalah membaca surat Al-Ikhlas. Oke. Saya ulangi, di dalam mazhab Syafi'i ketika khatib duduk di antara 2 khutbah, maka yang sunnahkan dipilih kesunahannya oleh Imam Al-Haytami adalah khatib membaca surat Al-Ikhlas. Kalau meneng saja, diam saja, ya enggak apa-apa. Yang rukun diamnya. Yang rukun duduknya dan diam. Kalau enggak baca apa ya sah. Nah, cuma daripada diam, maka ulama-ulama mengatakan khatib duduk itu membaca surat Al-Ikhlas. Beliau mengatakan dalam kitabnya, annahu yusannu lahu qiraatu suratil Ikhlas. Sesungguhnya ya disunahkan baginya khatib apa? Qiraatu suratil Ikhlas, membaca surat Al-Ikhlas. Ya, dan ternyata pendapat Al-Haytami itu mengutip dari pendapat Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi, sehingga keutamaan sunnah di dalam duduk antara 2 khutbah, khatib membaca surat Al-Ikhlas. Dan bagaimana dengan hadirin? Hadirin dihimbau oleh mazhab Syafi'i untuk berdoa di antara ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Anna sunnata, saat temannya disunahkan apa? Lil hadirina, bagi yang hadir Jum'ah,
istighalu menyibukkan diri waktu hadhil jalsah ketika khatib duduk bidu'ai dengan doa. Paham nggih? Dengan doa. Perlahan-lahan ya, dengan doa perlahan-lahan. Nah, ini adalah sunnah. Keterangan ini terakhir ya. Keterangan ini itu ada dalam keterangan salah satunya dari Syekh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1569 Masehi, dalam kitabnya Muhnil Muhtaj Syarhil Minhajut Talibin. Nah ini. Jadi khatib ketika duduk sunnah membaca surat Al-Ikhlas dan hadirin jamaah Jumat sunnah untuk berdoa masing-masing. Paham nggih? Ini waktu mustajab, mustajab. Nggih, mugi-mugi manfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya dan aman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukraminal mu'azzamin wa ta'udu barakatuha alaina wa ala dzurriyyatina wa ala auladina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.